Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yagi. Saya ditugaskan sebagai kameramen dan editing. Tantangan di sini itu dalam segi peralatan yang terbatas. Ya, dengan alat yang terbatas. Jadi, ya apa adanya sih. Jadi ini tuh benar-benar film perjuangan sih menurut saya. Alhamdulillah untuk peralatan sendiri hampir 100% itu dimiliki oleh anak-anak ya. Kesan saya waktu syuting seru karena waktu itu kita lagi sekolah, sekalian jalan-jalan juga, jadi kesannya kan buat ngilangin jenuh gitu kan di sekolah belajar. Karena memang perjalanan kita sangat jauh, jadi mohon dipersiapkan harus bisa menghadapi berbagai masalah yang akan terjadi di lapangan nanti. Sampai malam saya mengingatkan ke anak-anak ya, saat itu kan banyak yang dipersiapkan. Yang menjadi masalah besar itu adalah kostum yang dikenakan oleh anak-anak. Saya pun harus mempersiapkan properti itu sampai jam 3 pagi. Dan itu sangat melelahkan sekali karena tantangan sebelum syuting itu kita itu kekurangan toolman. Bisa dikatakan ini proyek yang paling melelahkan ya dari penggarapan film pendek. Kita mengeksplor lagi tentang sejarah yang ada di daerah sekitar kita gitu. Kesannya jadi kayak belajar sambil bermain gitu. Alhamdulillah anak-anak sudah mulai berangkat menggunakan elep ya, yang mana penjemputan dibagi ke dalam 2 tempat. Untuk SMK Ita Muqawamah itu di Kudang, Singaparna, sedangkan YPC itu di seberangnya ya, di Kintawana. Banyak hal yang harus saya selesaikan sehingga saya telat untuk sampai ke lokasi ya, dan saya saat itu berangkat bersama Bobby ya. Saya sebetulnya tidak tahu ya keluhan mereka itu seperti apa, karena sebelumnya saya sudah meminta kepada Nika lalu juga kepada orang-orang yang dipercayakan. Mohon dikondusifkan ketika di mobil ya. Kendaraan, mobil yang harusnya semua itu di dalam mobil, kok ini bisa di atap mobil gitu, jadi akan membahayakan masing-masing gitu. Ketika dalam perjalanan menuju ke lokasi syuting, yaitu ketika kami naik elf atau mobil ke sana gitu, itu ternyata nggak muat semua gitu. Jadi beberapa itu ada yang menjadi kerek gitu atau berdiri di depan pintu, bahkan ada juga yang duduk di atasnya gitu. Tapi alhamdulillah semuanya aman. Trek menuju ke lokasi syuting sangat jauh. Perjalanan dari sini sampai ke sana cukup jauh, kurang lebih 1 jam. Jadi itu seru, menarik, dan di sana juga kita enggak boring gitu ya. mengesankan bagi saya karena ya lumayan oke, capek, rame, kopdar lah. Di sana juga kita merefresh otak dan seolah-olah kita di sana tuh liburan. Belajar membuat film yang bergenre sejarah. Alhamdulillah anak-anak sudah sampai. Bolanya briefing terlebih dahulu, lalu anak-anak mulai memakai kostum. Nah di sana memang cukup lama sekali. Ngaret sih. Ya terutama paling dari talentnya atau dari waktunya gitu. Terus mengenai ikat ini sangat sulit sekali ya dalam pemakaian ikat sendiri, karena memang kalau aslinya sendiri kan itu ukurannya besar dan kita harus menyesuaikan dengan bentuk ikatnya sendiri. Nah,
Di sisi lain, Bobby meminta dirinya untuk menyurvei ke belakang ke lokasi syuting. Sebetulnya ada hal yang mungkin luar nalar terjadi. Dan di situ saya merasakan apa yang hal aneh gitu lah yang aneh. Saya merasa berat, merasa terganggu lah, merasa ada problem lah sana. Lalu yang mengejutkan saya ketika ke lokasi syuting, ternyata kebun teh yang dipersiapkan untuk adegan Ipah dan Riko sendiri sudah dipangkas daunnya. Otomatis saya bingung, ini bagaimana syuting di tempat yang kebunnya itu tanpa daun. Asana di kebun teh nonton teh. Si kebun jelema eta teh anu ieu we tadinya we tabona teh ka kebun. Kameramen juga berdiskusi dengan asisten saya yaitu Rizman saat itu ya, dan kita memilih lokasi kebun teh lain, yaitu di lokasinya berada di lereng sebelah barat dari lokasi utama. Mengapa kita memilih lokasi ini? Karena memang lokasinya dekat dengan rumah salah satu kru kami, dan alhamdulillah orang tua salah satu kru kami yaitu saudari Gina, yakni Bapak Dedi ya, menerima kami ya dengan segala hormat seperti itu untuk memudahkan kami ya, mulai dari ganti kostum, lalu juga untuk penyimpanan logistik dan sebagainya, karena memang tidak mudah dan kami syuting di tempat terbuka yang sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. SMK. Tadi saya kebun, didinya menghilangna itu we. Asana ka tina kebun teh heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayat. Saya berperan sebagai Riko. Dia adalah anak dari perkotaan yang karakternya perkotaan pisan. Jadi suatu hari dia berkunjung ke sebuah desa atau perkampungan yang berada di Bojong Gambir, Taraju. Secara tidak langsung dia menemukan hal yang baru-baru yang sampai saat ini belum terpecahkan. Dulu waktu Ipah hari kene, waktu Ipah masih hidup, dia suka cerita tentang kebun teh ini. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang perkebunan teh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Nurhaifa Putri. Saya memerankan sebagai Ipah, sosok anak yang hidup di tahun 2019. Ipah itu menceritakan sejarah perkebunan teh Taraju kepada Riko, anak kota. Saat acan uyut maut, ada seorang pemuda yang menanyakan Ipah ini. Kameramen sendiri itu terbagi ke dalam dua bagian, ada yang menggarap tahun 2019, ada yang menggarap tahun 1919. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya sebagai kameramen. Hal yang paling berkesan selama produksi film ini, rasain pengalaman baru gitu. Garap film dari awal sampai akhir itu benar-benar terstruktur gitu. Misal dari praproduksi kan emang sudah disiapkan skrip dan sebagainya gitu. Terus pas produksi kan jadi gampang, jadi lebih ada pengalaman baru gitu. Kayak bener-bener buat film beneran lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Meita. Nama saya Gina Khairunisa. Nama saya Mila Mulyani. Saya Sia Yuni. Saya Siti Nuraini. Sebagai pemetik teh. Pertama kalinya saya ke syuting jadi agak kaku, grogi. Film ini merupakan kerjasama dari 2 sekolah dan kita itu belum pernah ketemu sama sekali. Menambah ilmu sih, jadi kita tahu gimana itu cara memetik teh yang benar. Terus memakai pakaian tradisional seperti samping, ya karena itu memang sulit. Bawahannya itu kan pakai samping, dililit kayak androk gitu. Nah itu tuh bikin susah jalan gitu. Kehidupan sekarang jarang sekali orang pakai pakaian seperti samping ataupun pangsi.
waktu kita memetik teh, kita tidak memakai sandal. Jadi kaki memang terasa sakit gitu. Meskipun kayak gitu, itu jadi apa ya, paling inget di otak. Pakaian pemetik teh itu serba bunyi gitu. Terus kerudungnya di tali nggak pakai peniti dan itu tuh bikin ribet. Panas, udaranya panas, bukan udara sih, cuacanya panas banget ya Allah. Matahari di atas kepala ya. Itu lalu pertama kali ketemu langsung syuting itu hal yang sangat wow sekali gitu, tidak dapat terlupakan. Itu saya lagi ngetik dan datang seorang Belanda, kalau nggak salah Toon Bowens. Di situ para pemetik teh itu harus duduk dan harus tungkul kalau Sundanya. Jadi di situ itu kerasa tegangnya kayak zaman dulu, berasa kembali ke zaman dulu. Nah itu tuh kesan yang sangat berkesan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Andrew Badila sebagai Tuan Willem Bowen. Willem Bowen itu dia seorang juragan besar yang mempunyai kebun teh yang sangat luas yang terletak di Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Disuruh untuk menjadi seorang raja besar, ya, menjadi juragan yang mempunyai wilayah yang sangat luas kebun teh. Ketika Andre Ubaidillah sudah memakai kostumnya, sebagian masyarakat itu ada yang berkata, wah, Tuan Bowen hidup kembali. Belajar bahasanya pun agak sulit gitu, karena bahasanya itu Belanda, karena dia orangnya Belanda. Itu jarang-jarang sekali ya kebun teh itu dijadikan film oleh guru saya, Bapak Fahmi Taufik Fahrijal ya. Itu digarap oleh dia karena ini ceritanya sangat menarik. Dia bagaimana dengan rakyatnya, kemudian dengan petaninya, apakah dia itu jahat, apakah dia itu ya baik. Menurut saya Juragan Willem Bowen itu sangatlah baik terhadap rakyatnya, peduli, tidak marah-marah, banyak disukailah sama rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mubarok. Itu saya berperan sebagai mandor besar. Perlu beradaptasi gitu sama orang-orang lain karena kan pembuatan film ini kan secara mendadak kalau disebutkan ya. Terus kan di sini kan dari 2 sekolah. Saya itu prinsip orangnya beda. Dikarenakan saya perlu beradaptasi dengan orang. Tetapi setelah itu ketika udah kenal satu sama lain, orang-orangnya pada enak, baik. Intinya fair. Saya Satria Bosapandi memerankan tokoh Tasria. Saya senang bisa memerankan peran utama. Yang berkesan itu ketika mencuri biji teh. Dalam adegan itu yang paling berkesan menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Febriansyah berperan sebagai Abi Setianya, Tuan Bowen. Kesan menurut saya selama penggarapan film Sambawa Satria Kudus, tempatnya yang berada sekitar 1000 meter lebih di atas permukaan laut. Mir, ekspansif plante. Ya, sure rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Maulana berperan sebagai Tuan Markus, asistennya Tuan Bowen. Dalam garapan film Sambawa Satria Pegunungan ini menambah wawasan saya tentang pembuatan film. Saya mendapat teman-teman baru, sahabat baru. Syuting berjalan dengan lancar. Saya sangat lelah sekali sehingga ada beberapa properti yang lupa tidak dibawa.
Ketika syuting banyak gangguan sebetulnya karena memang banyak kru yang memang saat itu menunggu giliran untuk syuting. Nah di sini malah mengganggu yang lain. Sampai pas syuting tersebut jadi gak fokus terus. Bagian dari kru ada yang gatal-gatal karena dari beberapa pohon itu berjatuhan ulat ya. Banyaknya gangguan dari hewan mamalia yaitu ulat bulu yang bertebaran di mana-mana. Anak-anak itu masih belum serius. Talent susah ngapalin skrip, terus lupa-lupa adegan banyak yang kebuang. Maksudnya waktu itu kan berjalan terus dan kita juga menyesuaikan dengan sinar matahari sih, kayak kita rehat 1 jam aja sinar matahari tuh bayangannya udah beda arah gitu. Lebih banyak lelah karena memang saya harus mengawasi kedua tempat ya, barat timur dan utara. Ma Arya entah di plak di tahun sabaraha. Selila ieu mah. Uyut melakna ge ti kerja manualana. Malah masih kena oge cenah mati walana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Siti Nurhamida. Saya berperan sebagai ibunya Ifah. Saya harus berhati-hati karena saya sedang memerankan orang yang masih hidup dan kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Dari setting ya becek juga, sempat hujan soalnya. Waktu adegan Ahmad lari tuh saya sempat kepleset di situ, itu sih sebel banget sih saya. Untung aja sih kameranya nggak kenapa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Rifki Almafik. Di sana ada scene saya bermain game di samping kuburan. Kami alhamdulillah makan bersama di lokasi syuting dan Bobby menyarankan untuk berdoa bersama untuk para leluhur. Yang menarik ketika kami makan siang dilakukan oleh salah satu kru kami. Kita sedang berkumpul untuk makan bersama di sana. Salah satu dari kru disuruh untuk menebang satu daun pisang, memetik sebuah daun pisang. Di sana dia malah menuar, ditebang sama pohon-pohonnya, sama pohon pisangnya ditebang. Angin berhembus kencang secara mendadak dan otomatis debu-debu yang ada di lokasi syuting itu berterbangan. Setelah itu foto bersama. Nah, di sana kami melanjutkan syuting adegan yang menarik itu ketika anak-anak itu bayaran ya, gajian ya, seperti itu. Saya berharap supaya anak-anak itu dapat merasakan bagaimana rasanya hidup di masa penjajahan. 5 sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Muhammad Berkon. Di sini saya berperan sebagai juru tulis, menambah wawasan pengetahuan dalam sejarah, memaknai dalam sejarah-sejarah zaman dulu. Kami bingung mencari lokasi untuk adegan ending, sehingga kami menuju perkebunan teh rakyat di blok barat ya, di lereng sana. Adegan Satria ketika memperebutkan tanah leluhur. Nah, ketika syuting terakhir saya terkejut karena salah satu dari kru kami meminta kami untuk segera pulang. Padahal kegiatan syuting saat itu, syuting anak-anak belum selesai. Jadi memang saat itu kami mengejar waktu dan sisa dari adegan yang belum terselesaikan itu digarap nanti ketika syuting keempat. Aya naon anu matak datang juragan ka ieu pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Qadarullah sebagai pemeran sesepuh mempertahankan
tanah hak milik rakyat yang akan dimiliki oleh Belanda itu sangatlah sulit. Luas sekali kebun teh ini. Siapapun milik kebun teh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Restu Jalani. Ada beberapa hal yang berkesan. Ya, lebih banyak teman lagi. Antara dua sekolah, SMK IT Al-Muqawamah sama SMK YPC bisa bersatu. Bisa bertemu teman-teman baru, baik itu dari SMK YPC maupun SMK IT Al-Muqawamah. Kenal sama seseorang, pernah deket sih tapi nggak sampai jadian juga. Mungkin lah kalau seumuran kita dulu waktu sekolah, istilahnya kalau anak zaman itu cinlok. Cinta lokasi ada, tapi tidak akan saya ceritakan. Cinta lokasi banyak sih itu kan, banyak yang saling cinta-cintaan atau gimana kan gitu kan. Ya orang namanya kan normal kan, wajar kan gitu, saling suka. Siki anu dipelak dan ditumbuh di kebun ieu asalna ti hiji tempat eta namina Sambawa. Oke sobat semua, saya sudah ada di perbatasan antara kecamatan kita ke lokasi ini hanya untuk mengusut adegan ketika Riko dan keluarganya itu ke ujung Gambir. Jadi siang itu hanya untuk mengambil gambar ini aja, udah setelah itu kembali lagi ke Tarajuya, ke lokasi syuting. Jadi ya bisa dikatakan menyebalkan mungkin ya bagi anak-anak. Syuting selesai dan anak-anak dapat kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Saya lelah sampai kaki saya sendiri kembali lagi kram. Saya berharap ini bukan hanya evaluasi untuk syuting selanjutnya, tetapi ini menjadi pembelajaran supaya syuting dapat berjalan dengan lancar dan insiden-insiden yang terjadi sebelumnya itu dapat kita atasi. Banyak insiden-insiden yang kita tidak ketahui ya, terus beruntung ada yang bisa mengatasi sebetulnya hal-hal yang di luar nalar ya, seperti itu. Jadi karena kesalahan salah satu dari kru kami ya, mungkin berbahasa yang tidak sopan atau bagaimana, karena sebetulnya saya tidak tahu ternyata di belakang lokasi syuting kami itu ada bukan hanya makam umum, makam masyarakat, tetapi ada makam yang dikeramatkan.